Halo rekan-rekan angler dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di video series yang membahas soal sonar atau fish finder atau chart plotter. Sekarang kita ada di video part yang ke-6, dan part yang ke-6 ini spesial teman-teman. Karena kita akan bahas lebih dalam, lebih deep, lebih detail soal yang namanya teknologi live sonar. Dan spesifiknya di dalam video kali ini kita akan bahas soal yang namanya Garmin LiveScope LVS 34. Barangnya udah ada di meja, dan video kali ini lebih ngebahas soal bagaimana sih cara kerjanya si live sonar ini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana cara pasangnya, terus bagaimana cara membaca atau melihat tampilannya, coba cek video yang soal unboxing Garmin LVS 34 ini teman-teman. Oke lah, di meja ini udah ada dua barang yang paling esensi teman-teman ketika kita ngomongin soal sistem LVS atau LiveScope. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ketika kita ngomongin soal yang namanya live sonar, sebenarnya teknologi ini bukan cuma dimiliki sama Garmin. Ya, Garmin punya yang namanya Panoptix atau LiveScope, tapi brand-brand lain juga punya sistem dengan mereknya masing-masing, teman-teman. Nah, tolong jangan salah persepsi dulu, karena Garmin memang punya dua teknologi ini. Yang pertama adalah Panoptix, dan yang kedua adalah LiveScope. Jadi bukan berarti Panoptix sama dengan LiveScope. Itu berbeda teman-teman. Tapi orang-orang di luar sana banyak juga yang bilang Panoptix doang atau Panoptix LiveScope. Nah, itu yang kadang-kadang suka agak rancu. Tapi nanti kita coba jelasin sebenarnya bedanya ada di mana sih. Yang pertama paling beda adalah kalau kita ngomongin soal Panoptix itu biasanya tidak menggunakan black box, teman-teman. Ini adalah Garmin GLS 10. Jadi kalau kita pakai LVS atau LiveScope, unit atau transducer LiveScope-nya itu mesti connect ke sini dulu. Baru dari sini tampilannya masuk ke kita punya chart plotter. Bisa pakai GPS Map Series atau pakai EcoMap Series yang ada koneksi RJ45-nya ya teman-teman ya. Kalau Panoptix biasanya dari transducer dia langsung colok ke kita punya chart plotter atau EcoMap lah gitu yang sering dipakai ya. Dan juga transducernya juga akan sedikit berbeda teman-teman. Nah, disinilah kita akan mulai bahas lebih deep soal apa sih teknologi yang namanya live sonar itu. Jadi stay tune teman-teman, kita akan bahas ini secara pelan-pelan karena ya mungkin ada sebagian terminologi yang dalam tanda kutip akan sedikit sulit untuk dipahami. Nah, jadi gini, kita mulai dari bahas pertanyaan yang paling umum dulu. Emang apa sih yang paling ngebedain live sonar dengan sonar biasa? Sonar biasa itu ada traditional sonar, ada clear view, ada side view, atau ada 360 gitu ya teman-teman ya. Yang paling membedakan adalah prinsip kerjanya sebenarnya. Jadi kalau sonar biasa, bayangin kalau misalkan ini transducer, dia kerjanya adalah dia ping gelombang suara, mantul, balik lagi terbaca. Itu yang disebut satu kali ping. Dan seberapa rapat gambarnya ya tinggal tergantung berapa kali ngeping si transducernya ini. Jadi menggunakan frekuensi suara atau frekuensi sonar teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal live sonar, ini contoh transducernya LVS 34 ya. Teman-teman bayanginnya nggak seperti itu. Jadi biar gampangnya gini, teman-teman pernah tahu alat yang namanya alat USG nggak? Atau ultrasonografi yang biasanya dipakai untuk ngecek kehamilan tuh. Nah, itu adalah namanya gelombang phased array. Nah, cara kerjanya mirip seperti itu. Jadi dia bukan satu kali ping, tunggu balik baru dibaca, tapi ini akan terus-terusan nyenter, dan ada sensor yang terus-terusan ngebaca teman-teman. Dan statusnya juga terus-menerus di-update, makanya jadinya gambarnya itu seolah-olah live. Tinggal tergantung seberapa canggih teknologinya, ya kita akan bisa lihat perbedaan tingkat detail dari gelombang sonar yang bisa dibaca itu, atau gelombang live sonarnya ya. Jadi, yang membedakan antara Panoptix sama LiveScope, yang paling kentara adalah begini. Kalau Panoptix, dia cuma menggunakan single phased array. Oke, jadi cuma satu gelombang yang diluncurkan. Kalau LVS, dia menggunakan yang namanya multi beam
phased array. Jadi kalau teman-teman perhatiin gini, ini contoh transducer si LVS34 ya. Kesannya kayak cuma satu transducer, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat dari bagian ininya, ini akan mulai kelihatan dia ada 3 penampang, teman-teman. Ada yang ini miring ke bawah nih, dia nyenter ke bawah tuh. Terus ada yang di depan persis, ini nyenter lurus ya ke arah kamera. Dan ada yang sebelah sini, ini nyenternya kayaknya ke atas nih. Nah, nanti kita lihat. Masangnya bukan berarti seperti ini, karena ini nembaknya ke atas nanti. Oke, jadi ada 3 beam yang diluncurkan secara bersamaan. Nah, nanti softwarenya akan mengolah sehingga hasil gambar yang dihasilkan itu biasanya jauh lebih detail dibandingin pakai Panoptix. Loh, berarti LiveScope akan selalu lebih bagus dari Panoptix dong? Belum tentu juga, teman-teman. Akhirnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Sebenarnya apa sih keunggulan yang namanya live sonar ini? Yang udah pasti keunggulannya tampilannya itu adalah live atau siaran langsung, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat soal contoh-contoh video yang saya bahas pakai traditional sonar atau clear view, itu kadang-kadang kita perlu yang namanya interpretasi. Ini di layar saya ini ikan apa bukan sih? Ini sampah atau batu atau lumpur atau tanaman atau vegetasi atau apa gitu. Nah, kalau pakai live sonar ini ya secara intuitif kita bisa langsung tahu ikan itu kan bergerak, guys. Nah, di live sonar itu gerakan ikan juga akan kelihatan. Oh, kalau begitu live sonar selalu lebih bagus daripada tradisional atau sonar-sonar yang biasa dong. Belum tentu juga untuk urusan itu, teman-teman. Karena biasanya downside dari live sonar itu ada beberapa, atau kekurangan dari live sonar itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama, yang paling kentara adalah harga. Ya, ini harganya nggak murah, teman-teman, karena kalau LiveScope Anda mesti beli satu paket transducer dan juga si black box-nya atau GLS 10-nya. Ini di luar dari chart plotter atau display yang teman-teman gunakan. Jadi kalau teman-teman misalkan belum punya Ecomap atau belum punya GPS map yang support live sonar, ya Anda mesti beli Ecomap-nya dan sistem LVS-nya ini yang di dalamnya ada transducer dan GLS-nya. Jadi secara harga dia agak lumayan, teman-teman. Ya bisa dibilang lebih mahal dibandingin sistem sonar biasa. Terus kekurangan kedua adalah range, teman-teman. Jadi bukan berarti ini kita center pakai LVS34 ini range-nya itu bisa sampai ratusan meter di depan atau kalau ke bawah ratusan meter di bawah kita. Enggak juga, teman-teman. Yang udah dicoba-coba sih biasanya 30-40 meter itu masih rada kebaca, tapi resolusinya udah mulai berkurang secara dramatis. Dia idealnya 25 meter lah ke depan atau ke bawah, teman-teman. Loh, cuman segitu dong. Ya enggak juga sih. Ada LVS yang kakaknya ini dibilang gitu ya, namanya LVS XR atau Extended Range, itu bisa double jaraknya, jadi bisa sekitar 60 meter ke depan, atau kalau kita sorot ke bawah 60 meter ke bawah. Tetap nggak ada artinya kalau misalkan teman-teman biasanya suka jigging ke 100 meter, 200 meter di center pakai beginian, ya kagak kebaca, guys. Nah, lalu emang nggak ada teknologi yang bisa sedalam itu? Ada yang namanya Panoptix. Nah, Panoptix itu range-nya bisa lebih jauh dari si LVS ini, teman-teman. Karena dia satu arah beam-nya, akhirnya gelombangnya kan lebih terfokus. Jadi distance atau depth-nya, kedalamannya itu bisa lebih oke dibandingin si LiveScope. Cuman resolusinya atau detailnya itu nggak bisa menyaingi si LiveScope ini. Dan Garmin Panoptix ada yang namanya Panoptix PS70, itu powernya besar sekali, guys. Jadi dia khusus untuk live down dan bisa tembus sampai ke 300 meter. Jadi bayangin Anda jigging 300 meter live sonar, teman-teman. Wah, itu MetaJig kelihatan, di Uber ikan juga kelihatan. Cuman lagi-lagi harganya lumayan kalau dibandingin pakai transducer biasa ya. Itu downside menggunakan yang namanya si live sonar ini. Terus kekurangan ketiga apa? Sistemnya itu berat, guys. Jadi kalau biasanya kita pakai sonar biasa ya kita siapin display dan transducer gitu. Transducernya juga seringkali ukurannya kecil ya. Ya segitu beratnya gitu. Jadi nggak terlalu yang banyak hal.
Nah, kalau pakai live sonar, terutama pakai sistem LVS ya, Anda akan butuh ini. GLS-nya ini berat, guys. Jadi, kalau pakai boat besar mungkin ya nggak gitu signifikan, tapi kalau pakai kayak, ini juga sering dipindah-pindah, ini lumayan PR, teman-teman, karena ini aja beratnya kayaknya mah 2 kilo mah lebih. Oke. Terus, selain dia berat, ini haus power. Jadi, dia butuh supply energi yang lumayan stabil dan lumayan besar. Kalau si LVS ini sih saran saya kalau teman-teman sering mancingnya seharian gitu, paling nggak gunakan baterai lithium 12 volt yang kapasitasnya sekitar 25 ampere. Karena kalau di bawah itu powernya kurang, kemungkinan kemampuan si live sonarnya ini juga akan berkurang, teman-teman. Oke, jadi selain berat, harganya lumayan, dan juga dia butuh power. Jadi jangan pakai baterai yang kemampuannya pas-pasan, teman-teman. Jadi biarkan pisahkan baterai khusus untuk sistem live sonar dengan baterai untuk kebutuhan yang lain. Misalkan ada baterai untuk lampu, untuk trolling motor, dan lain sebagainya, itu tolong jangan dicampur sama yang khusus untuk si live sonarnya ini. Kalau nggak, dia kadang-kadang suka ya kurang gitu enak lah gitu tampilannya. Oke. Nah, terus kita akan mulai masuk lebih deep soal bagaimana sih cara si live scope ini bekerja. Tadi kan ada yang namanya multi beam phased array, masih ingat? Jadi ingat, ini kalau kita hadapin ke arah kamera aja nih, ada yang lurus, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Jadi gini, teman-teman. Nanti kalau teman-teman lihat, di belakangnya ini tuh ada kayak 2 strip putih seperti ini. Dan ini bukan berarti, wah cuman buat hiasan atau gimana, enggak juga. Tapi ini akan menandakan posisi atau kemiringan si transducernya ini. Nah, contohnya gini, teman-teman. Kalau misalkan kita pengen live sonarnya atau LVS-nya ini ngadep ke bawah, ya transducernya akan posisinya seperti ini, kurang lebih. Ini dia akan masuk ke mode down live. Nah, kalau kita pengen transducernya ke forward tapi ke arah sini, jadi bukan ke sini lagi ya, kita pengen lihatnya ke arah depan. Ini transducer ini miringnya nggak sampai sini, guys. Oke, jadi dari bawah ini, kalau kita pengen ke depan, ini paling miringnya cuma segini. Ini udah yang namanya forward live. Nah, jadi ada yang ini ke bawah banget nih, ada yang agak ke sini, dan ini yang belakangnya, ini kurang lebih agak ke depan. Dan beamnya itu atau gelombangnya itu akan overlapping. Nah, overlappingnya itulah nanti ketika diproses, menghasilkan gambar yang lebih detail. Nah, biar lebih gampang kita ilustrasikan menggunakan grafik, teman-teman. Oke, guys, biar lebih enak ya, biar kebayang gitu maksudnya multi beam phased array-nya itu kerjanya kayak gimana, kayaknya akan oke kalau kita pakai ilustrasi grafik aja ya. Nah, jadi misalkan begini. Misalkan ini yang warna hitam di bawah, ini adalah dasar kita lah gitu. Dasar tempat kita tempat mancing atau bottomnya lah gitu. Dan permukaan airnya misalkan ada di sini, guys. Ini jadi permukaan airnya nih. Oke, kebayang ya. Nah, misalkan transducernya itu titiknya ada di sini, guys. Ini kita punya titik transducer nih. Nah, cara paling gampang ngebayanginnya itu gini. Jadi kalau kita pengen misalkan scan ke arah depan ya, kalau di sini ke arah kanan gitu, transducer yang pertama itu miringnya kurang lebih ya kayak beginilah, guys. Nah, itu beam pertama. Lalu nanti ada beam kedua yang kurang lebih ya lebih miring lagi begitu. Dan ada beam ketiga yang ya kurang lebih hampir 45 derajat lah gitu. Ini derajatnya kita pakai kira-kira aja dulu ya. Nah, terus si beamnya ini tergantung dari live sonar yang kita pakai sistemnya, itu angle degree-nya itu beda-beda, teman-teman. Nah, kalau di LVS ini dia sebenarnya cukup lebar. Jadi kita coba dari beam yang pertama ya, ilustrasinya ya. Beam pertama itu kurang lebih nanti akan nyeken segini, guys. Ini saya pakai yang oranye nih. Dan ke sini dia. Nah, dari situ aja udah kentara kan.
Jadi beam yang paling bawah ini udah segitu lebar area yang ke-scan. Jadi bayangin kalau dua yang ini nggak aktif guys. Kalau dua yang ini nggak aktif, nah ada sesuatu di sini itu nggak akan kebaca sama si live sonarnya. Oke, kebayang ya. Jadi transducer sini atau beam yang ini tuh cuman nyenter ke sini. Nah biasanya kan bot kita itu ada di sini guys. Nah biasanya kan bot kita ada di sini nih. Ini kapal kita nih. Nah dari sini aja teman-teman bisa lihat kalau beam yang paling bawah ini bahkan bisa nyeken sedikit di belakang kita punya bot loh dengan mode forward. Ingat ini kita pengen forward ke kanan nih yang mau kita scan nih. Nah kemudian datang si beam yang kedua ini. Beam yang kedua ini ya karena dia miringnya lebih, ini kurang lebih nanti akan begini guys. Dan karena ini udah miring banget nih, dia akan mulai begini. Dep. Nah gitu dia. Dan datang terakhir beam yang ketiga, yang paling atas. Nah ini udah mulai miring lagi seperti ini, dia akan mulai kurang lebih begini. Dan karena ini lebih ya dia akan nyeken lebih dari itu guys. Ya kan yang di atas ini di luar dari air berarti nggak ke-scan ya. Dia cuman nyeken yang ada di air doang. Nah jadi kita bisa lihat teman-teman kalau di pertama area yang ini nih, area yang ini punya satu cross section doang. Oke, jadi cuman yang orange doang nih, karena yang biru nggak nyampe ke situ nyekennya. Nah, begitu kita masuk ke area yang cross sectionsnya itu ada banyak, yang kalau dari sini bisa kentara teman-teman, yang cross sectionsnya banyak itu area yang ada di sini. Nah, ini karena 3 cross section nih. Nah, ini 3 cross section, 3 beam kena di sini. Nah, ini adalah area di mana resolusi kita itu sangat optimal sekali. Nah, area kedua yang termasuk lumayan optimal berarti ya yang punya 2 cross section. Itu kurang lebih ada di sini, guys. Nah, dan di sini. Nah, jadi kurang lebih lumayan besar area yang bisa kita scan. Di belakang ke-scan nggak kalau ada di sini, kedetek juga, cuman biasanya resolusinya nggak se-oke kalau dia ada di sini, atau bahkan ada di sini. Di sini adalah area yang cross section yang paling bagus, jadi detil-detilnya itu akan kebaca banget teman-teman. Dan di atas ini karena ini juga di atas biasanya ada noise. Atas ini biasanya ya kualitas returnnya itu kurang gitu oke lah, tapi softwarenya biasanya ada mode yang namanya reduce noise. Ini yang di atas ini itu akan mulai bisa dieliminir noise atau hal-hal yang kadang-kadang kita sulit artiin. Ini apaan itu di atas? Apakah buih karena ombak atau ikan-ikan kecil? Nah, tapi optimalnya ini akan ada di sini teman-teman. Nah, yang kita itemin nih. Ini adalah range di mana si live sonarnya ini akan optimal sekali. Oke, dibagi dua ya. Ada yang optimal banget dan ada yang oke optimalnya. Nah, itu kenapa tampilan live sonar seringkali bentuknya akhirnya jadi kayak begini guys. Jadi kayak kotak tapi belakangnya itu miring. Ya karena beamnya tadi ada 3 itu. Oke, nah beda sama kalau misalkan kita pakai Panoptix. Kalau kita pakai Panoptix, nih ganti lembar ya. Sama, nih kurang lebih kayak begini. Ini bottomnya yang hitam ada di bawah. Dan surface-nya misalkan ada di sini. Ini permukaan airnya ya. Nah, transducernya itu mungkin ada di tempatnya mirip kayak tadi lah gitu. Ada di sini itu transducernya. Nah, kalau Panoptix dia cuma punya 1 beam, teman-teman. Gini lah gitu. Jet. Dan karena beamnya cuma 1 dan sudutnya lebar tadi ya, dia akan mulai nyeken ya begitu. Ini ada yang ke sini, ini ada yang ke sana sampai ke atas. Nah, jadi dia nggak lagi pakai cross sectionan, jadi cuma 1 kali beam dia akan tembak ke depan dan semua powernya ke arah ke situ, teman-teman. Jadi memang detailnya sih akan berkurang, tapi kurang lebih area efektifnya itu mirip-mirip kayak yang tadi, teman-teman. Ini ada di sini. Ini adalah area yang dicakup sama si Panoptix itu. Oke, jadi resolusinya secara detail akan kalah dibandingin LiveScope, tapi
powernya biasanya akan lebih bagus Panoptix. Makanya range-nya lebih jauh ke depan, kalaupun ke bawah dia akan lebih jauh ke bawah atau lebih deep. Kurang lebih seperti itu teman-teman, yang paling ngebedain namanya Panoptix dan LiveScope. Sampai sini mudah-mudahan kebayang penggunaannya teman-teman. Oke, nah berikutnya kita akan mulai ngomongin soal area yang bisa di-scan ke depan teman-teman. Nah biar lebih enak ini kita bagi dua deh. Jadi biar teman-teman kebayang ya. Nah misalkan di sebelah kiri ini kita ngomongin Panoptix, yang di kanannya kita ngomongin LiveScope. Oke, jadi gelombangnya tadi kalau kita ngomongin ini kan, ini adalah gelombang yang sifatnya ke bawah, tapi seberapa tebel gelombangnya ini juga akan berbeda teman-teman. Nah, yang paling kentara begini, bayangin kita ini ngelihat posisi kapalnya dari atas ya, jadi yang kebayang itu kapalnya bentuknya kayak begini nanti gitu, karena posisinya ceritanya dari atas nih. Ini juga sama. Oke, nah seberapa lebar sih kita punya gelombang yang dihasilin sebenarnya tergantung dari tiap-tiap modelnya juga teman-teman. Tapi biasanya LiveScope itu sudutnya lebih sempit guys. Jadi kalau misalkan transducernya di depan persis ya, itu yang bisa di-scan itu kurang lebih areanya sempit teman-teman. Nah, jadi beda sama yang tadi nih. Kalau yang tadi ini kita ngomongin soal seberapa tebel gitu, ke begini dia. Kalau yang ini kita ngomongin seberapa lebar. Nah, kalau Panoptix, utamanya kalau misalkan teman-teman pakai Panoptix yang PS31 gitu ya, ini sudut ininya lumayan lebar guys. Dan gitu. Nah, area yang bisa di-scan itu secara lebar Panoptix biasanya lebih lebar, LVS biasanya lebih apa dibilangnya, sempit atau kecil gitu. Ya memang live sonar ini kan bisa diarah-arahin teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai ini kelihatan ikan, kalau misalkan kelewat ya ikannya hilang dari tampilan kita punya layar. Tapi menangnya kalau sudut kecil itu presisi teman-teman. Kalau sudut lebar gampang untuk nyari, tapi ketika udah dapet nih, nah ini ikannya ada di rada kanan depan persis atau rada kiri. Kalau seberapa jauhnya sih akan kebaca di kita punya layar, tapi dia ada di kanan kita dikit, di tengah depan persis, atau di kiri dikit, itu yang nggak kebaca dia ada di layarnya. Tapi selama dia ada di dalam kon ini, ikannya akan kelihatan aja lagi berenang teman-teman. Oke, dan jarak ke depannya ingat ya, ini jaraknya tergantung dari powernya itu berapa. Oke, kalau LVS 34 sih biasanya jarak ke depannya itu efektif di sekitar 25 meter atau 20 meter gitu. 30 meter udah mulai rada maksa dia teman-teman. Resolusinya udah agak sulit dipahami. Panoptix sedikit lebih jauh, jadi kayak PS22 aja itu 30 meter dengan mudah kita bisa interpretasi hasil gambarnya. Kalau LVS 34, 30 meter ke depan udah mulai rada bingung kita. Belum lagi kalau misalkan nanti ada Panoptix yang PS31 itu powernya lebih gede dari PS22. Jadi harusnya bisa lebih jauh lagi ke depan. Atau bahkan PS70 yang powernya gede banget tapi itu spesifik untuk ke bawah ya. Jadi lebih ngejarnya untuk dalam bukan untuk jauh ke depan teman-teman. Nah itu yang paling membedakan antara Panoptix dan LiveScope serta bagaimana cara mereka berdua ini bekerja teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat, ini adalah tebelnya. Jadi seberapa tebel dia nyenternya. Dan terakhir ini adalah seberapa lebar jarak atau sudut yang di center sama si live sonar ini. Ingat teman-teman, khusus untuk LVS, ini ada sudut yang ke arah seperti ini nih. Terus ini yang rata. Dan belakangnya ini malah naik tuh. Nah, itu kan udah mulai rada berbeda tuh. Jadi itu disebut sebagai multi-beam phase array. Dan titik-titik nanti ketika kita instalasi juga mesti diikutin dari si panduan ininya. Nanti ada patokannya, dia di titik berapa dia. Dan nggak usah pusing nanti nyetelnya gimana, karena
unitnya ini sendiri ada punya detektor atau ada gyro di dalamnya teman-teman. Jadi dia akan tahu kalau dipasang seperti ini, oh berarti saya tampilin down live gitu. Tapi kalau ini yang miring sedikit seperti ini, dia akan otomatis ngelihat forward ke arah kanan nih kalau konteksnya seperti ini. Jadi menunya akan secara otomatis adjust dengan sendirinya. Oke, itu dari dia teman-teman, penjelasan sedikit lebih detail mengenai yang namanya live sonar. Jadi kalau di sini contoh barangnya adalah LiveScope 34 atau LVS 34 ya teman-teman. Lalu sejauh ini penggunaan apa yang dirasain sih ketika biasanya pakai transducer biasa, entah itu tradisional atau clear view atau side view, dan beralih menggunakan live sonar. Yang pasti tingkat kebahagiaannya udah beda teman-teman, karena kita mudah banget ngeliat ini di depan saya, di bawah-bawah tiang yang tenggelam ini, itu ikan apa bukan. Dan ketika jam terbang juga bertambah, kita bisa perhatiin dan kita bisa detek, oh ini ada sesuatu yang kok kayaknya ada tipis-tipis, tapi kok bentuknya kayaknya kotak, kan? Kayaknya nggak alami gitu. Nah itu berarti bubu atau perangkap ikan di bawah itu ntar juga bisa kita detek, dan jauh lebih mudah mendeteksi menggunakan live sonar. Jadi kalau pakai sonar biasa kita mesti rada-rada belajar dulu. Ini tuh apa, posisi persisnya ada di mana, ikannya seberapa besar, dia lagi berenang atau dia lagi nunggu ada di bawah. Itu perlu sedikit skill, tapi kalau pakai live sonar itu sudah sangat intuitif sekali. Cuman itu tadi, ini barangnya banyak yang mesti disiapin. Terus juga bobotnya bukan yang ringan, dia makan power yang lumayan gede, mesti siapin baterai yang dayanya mencukupi, ampere-nya cukup, dan voltasenya tidak drop ya. Itu yang paling penting. Dan juga kekurangannya satu lagi adalah soal harganya yang sejauh ini masih relatively lebih mahal dibandingin menggunakan sonar-sonar yang biasa. Belum lagi kalau misalkan teman-teman belum punya yang namanya head unitnya atau chart plotternya, itu juga lumayan, karena sekarang EcoMap Plus udah nggak ada. Jadi kalau teman-teman pengen pakai live sonar, chart plotter atau displaynya, teman-teman perlu menggunakan yang namanya EcoMap UHD 2. Dan nggak semua EcoMap juga bisa, mesti ada EcoMap ukuran tertentu yang di belakangnya itu ada konektor RJ45-nya, karena dari si GLS-nya ini nanti sinyal yang masuk ke EcoMap itu colokannya atau soketnya bentuknya adalah si RJ45 atau si network cable-nya ini teman-teman. Itu dia sedikit soal yang namanya live sonar ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang lebih detail ini teman-teman bisa paham kenapa live sonar itu bisa jadi lebih unggul dari sonar biasa, tapi belum tentu akan selalu unggul dibanding sonar biasa. Jadi ketika kita ngomongin soal teknologi Fish Finder, balik ke video pertama yang saya bilang teman-teman, semuanya balik ke Anda butuh untuk apa gitu. Jadi kalau saya ditanya, Pak, ini atau Om, yang paling cocok buat saya pakai yang apa nih? Ya balik lagi, Anda butuh yang kayak gimana? Anda mancing di tempat yang kayak gimana? Mancingnya tempatnya dalam-dalam melulu, terus beli yang namanya LVS 34, malah kagak guna nanti. Tapi kalau mancingnya di tempat yang saya sering mancing, kedalamannya paling cuma sekitar 3 meter, 4 meter, tapi kita cari range ke depan sekitar 15-20 meter, wah LVS 34 juga akan unggul banget teman-teman. Oke, dan satu lagi, LVS itu punya mode yang namanya perspektif. Jadi dia bukan cuma bisa tegak seperti ini forward atau dia ke bawah down, tapi dia bisa juga gaping seperti ini teman-teman. Jadi melebar dia, itu sudut yang bisa dihasilkan si sonar ini. Jadi memberikan kita perspektif di depan kita itu kayak gimana sih. Jadi kalau ditampilin itu displaynya di depan kita di layar mirip kayak akuarium guys. Kelihatan bener ikannya lagi berenang ke kiri, ke kanan, dan seberapa jauh ke depan teman-teman. Memang deepnya aja yang kurang gitu kentara, karena ya tadi mengorbankan salah satu hal ya, kita nggak bisa dapat semua-muanya juga gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ada budget berlebih, misalkan lalu berpikir kalau oh kan LVS sekarang ada LVS 62 XR, powernya lebih gede, jaraknya bisa lebih jauh. Betul, tapi memang kalau kita ngomongin soal shallow water atau perairan dangkal, dari berbagai riset yang saya temuin, LVS 34 tetap lebih unggul soal detail dan clarity-nya teman-teman. Lebih jernih, lebih detail, cuman memang powernya terbatas. Pakai 62XR bisa lebih jauh, tapi ketika
medannya dangkal gitu, ya detailnya akan lebih enak si LVS 34 ini. Jadi menurut hemat saya sih tidak ada satu produk yang superior dalam segala hal. Jadi ketika kita punya itu, boom, berarti semua-muanya itu bisa kita lakukan. Enggak juga seperti itu, teman-teman. Jadi semuanya kan balik lagi Anda butuh yang kayak gimana. Mancingnya sesekali di area yang udah Anda tahu, tapi juga mancingnya seringkali deep doang gitu, jigging ke bawah, kedalaman sekitar 100 meter. Ya mungkin nggak butuh sampai ke live sonar seperti ini, teman-teman. Mungkin Anda pakai Striker 4 dengan Transducer GT20 juga udah bisa cukup atau mengakomodir kebutuhan itu. Ringan, nggak makan power yang gimana-gimana, kecil, lumayan compact, tapi masih kelihatan jelas, dan juga harganya bersahabat gitu. Itu udah bisa membantu kita dibandingin nggak sama sekali kita mancing secara buta, teman-teman. Tapi bukan berarti juga mancing secara buta pasti nggak dapetin hasil toh. Jadi kalau teman-teman cek video-video saya yang saya mancing di Bali, di Amet, itu kita bahkan pakai cuman kayak dayung yang nggak ada pedal drive, jangankan elektronik, kita mancing buta tapi tetap hasil juga dapat aja. Jadi bukan berarti dengan menggunakan semua ini hasil pasti akan jauh lebih berlimpah dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, semua balik lagi ke si penggunanya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau teman-teman ada niat, ada rencana untuk menggunakan teknologi yang namanya live sonar, video ini bisa lumayan membantu teman-teman. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa tulisin di kotak komentar, saya akan upayakan untuk bisa menjawab setiap pertanyaan teman-teman. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.